Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nurjana. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang magnesium. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian tentang magnesium, sumber magnesium, peran magnesium untuk kesehatan manusia, dampak kelebihan dan kekurangan magnesium, pengaplikasian terapi magnesium terhadap penyakit. Selanjutnya yaitu sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang magnesium, yang paling utama yaitu kita harus mengetahui apa sih magnesium itu. Jadi magnesium itu adalah kation utama dalam sel manusia, terutama terkonsentrasi di mitokondria. Kandungan magnesium ini sangat melimpah dari keempat setelah natrium, kalium, dan kalsium yang ada dalam tubuh manusia. Magnesium ini merupakan zat penting untuk reaksi biokimia dasar, berpartisipasi dalam sekelompok fungsi fisiologis normal dan metabolisme, seperti pengangkutan ion kalium atau ion kalsium. Magnesium ini juga berperan di dalam sintesa DNA, RNA, dan protein, di mana jika terjadi defisiensi magnesium, maka akan menyebabkan penghambatan pembelahan sel, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan yang ada dalam tubuh, sehingga menyebabkan berpengaruh pada peningkatan berat badan dan tinggi badan pada seseorang. Selanjutnya yaitu magnesium ini juga memiliki antiinflamasi, antioksidasi, antispasma, vasodilitasi, dan perlindungan saraf. Oleh karena itu, homeostatis magnesium ini mengatur beberapa sistem yang ada dalam tubuh manusia, yang termasuk sistem reproduksi pada manusia, sistem kardiovaskular, sistem pencernaan, sistem saraf pada manusia, juga membahas tentang sistem pernafasan, dan semua ini adalah untuk menjaga kesehatan manusia yang normal. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang bahan utama sumber magnesium. Bahan utama magnesium itu dapat ditemukan di berbagai beragam macam makanan. Seperti gambar di samping ini, bahan makanan yang kaya akan magnesium itu terdapat pada kopi, teh, coklat, dapat juga ditemukan pada kacang-kacangan, padi-padian, dan pada makanan laut. Kita juga dapat menemukan sumber magnesium lainnya yaitu pada sayuran hijau, pada biji-bijian. Setelah itu kita dapat menemukan juga pada daging, pada susu, dan yang semua ini merupakan sumber magnesium yang baik yang dapat dikonsumsi oleh seseorang untuk menjaga keseimbangan sumber magnesium pada tubuh manusia itu sendiri. Ini adalah tabel yang tabel bahan makanan yang mengandung magnesium dalam miligram per 100 gram bahan makanan. Di mana kita lihat ada bahan makanan bayam yang mengandung 78 per 100 mg, kacang almond 80 magnesium per 100 mg, oatmeal instan 36 per 100 mg, wortel 7 magnesium per 100 mg, apel itu 9 magnesium per 100 mg, ada beras
dengan kandungan magnesium 10 per 100 mg. Ada daging sapi, kandungannya yaitu 20 per 100 mg. Ada dada ayam panggang, jumlah magnesiumnya itu sama dengan daging sapi, yaitu 20 per 100 mg. Ada brokoli, kandungan magnesiumnya itu 12 per 100 mg. Kismis juga termasuk bahan makanan yang mengandung magnesium 23 per 100 mg. Dari bahan makanan ini yang mengandung magnesium paling tinggi per 100 mg yaitu pada kacang almond, yaitu dengan 80 magnesium per 100 mg. Makanan ini dapat dikonsumsi apabila seseorang kekurangan magnesium. Adapun yang bahan makanan yang paling rendah kandungan magnesiumnya per 100 mg yaitu pada wortel. Selanjutnya yaitu manfaat magnesium untuk kesehatan manusia. Setelah kita mengetahui pengertian magnesium apa, terus kita mengetahui bahan makanan atau jenis-jenis makanan yang mengandung magnesium, kita harus mengetahui apa sih manfaat magnesium untuk kesehatan manusia. Kenapa kita harus mengkonsumsi magnesium? Kenapa kita harus mengkonsumsi berbagai macam makanan yang mengandung magnesium? Kita lihat di sini manfaatnya yaitu magnesium ini penting bagi tubuh manusia itu sendiri karena magnesium itu dapat membentuk struktur tulang yang ada pada tubuh kita. Selanjutnya magnesium juga ini berperan untuk membentuk aktivasi vitamin D dalam mengatur kebutuhan kalsium dan fosfat guna menunjang pertumbuhan dan pembentukan tulang. Senyawa magnesium ini penting untuk menunjang kinerja saraf dan otot yang berada pada tubuh manusia. Magnesium juga ini turut membantu menetralkan asam lambung, melancarkan tinja yang berada dalam usus sehingga membantu proses ekskresi. Magnesium ini sangat bermanfaat bagi tubuh manusia sehingga magnesium ini dapat disebut memiliki antiinflamasi, antioksidasi, antispasma, vasodilatasi, dan dapat menjadi pelindung pada saraf-saraf manusia. Selanjutnya yaitu kita membahas dampak, kelebihan, dan kekurangan magnesium. Kita harus mengetahui apabila kita mengkonsumsi magnesium yang berlebih, apakah akan berpengaruh pada hemostatis dalam tubuh kita. Makanya kita harus sebelum kita mengkonsumsi makanan yang mengandung magnesium, kita harus mengetahui apa sih magnesium, makanannya apa, terus kita harus mengetahui manfaatnya, kita harus mengetahui batasan-batasannya sehingga kita tidak kelebihan mengkonsumsi magnesium itu sendiri karena apabila kita berlebihan mengkonsumsi magnesium itu akan berdampak buruk pada tubuh kita sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih dampak-dampaknya jika kita mengkonsumsi magnesium yang berlebihan. Kita lihat di sini bahwa seseorang yang mengkonsumsi magnesium berlebihan akan menyebabkan organ hati yang ada dalam tubuh kita ini tidak berfungsi dengan baik atau tidak berfungsi dengan normal, karena tidak berfungsi dengan normal untuk menyeimbangkan kadar magnesium dalam tubuh manusia. Selanjutnya yaitu dengan kelebihan magnesium ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal.
sehingga menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Oleh karena itu, dengan terjadi kerusakan pada ginjal, sehingga menyebabkan ginjal ini tidak mampu membuang magnesium yang berlebihan dalam darah. Akibatnya, tubuh mengalami kelebihan magnesium. Kelebihan kadar magnesium dalam darah ini akan menyebabkan hipermagnesi. Apabila kita mengalami hipermagnesi ini, kita akan menunjukkan beberapa gejala. Adapun gejala yang bisa muncul apabila kita mengalami hipermagnesi, yaitu bisa merasakan lesu, diare, wajahnya mulai memerah, bisa menyebabkan pusing, mual dan muntah, bisa sampai kehilangan kesadaran dan atau pingsan. Sehingga kita itu sebelum mengkonsumsi magnesium, kita harus mengetahui kelebihan, kekurangan, kemudian kita harus mengetahui apa sih manfaatnya magnesium itu, sehingga kita tidak mengkonsumsi semau kita bahan makanan yang kita makan itu. Jadi kita harus sebelum mengkonsumsi makanan, kita harus lebih memperhatikan jenis makanan apa yang harus kita konsumsi, sehingga tidak akan terjadi gangguan pada tubuh kita. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kelebihannya, dampak kelebihan mengkonsumsi magnesium, kita akan membahas tentang dampak apabila seseorang kekurangan magnesium. Di mana apabila seseorang mengalami penurunan magnesium di dalam tubuh ini, tubuh seseorang akan menyebabkan kerusakan struktural pada sel-sel otot. Sel-sel otot manusia itu sendiri, di mana kerusakan ini dapat melalui peningkatan stres oksidatif dan mengganggu homeostatis kalsium intraseluler. Magnesium dalam mitokondria ini meliputi sepertiga dari total magnesium dalam sel dan berperan sebagai komponen membran sel. Kekurangan magnesium berat ini akan menyebabkan kurang nafsu makan, gangguan dalam pertumbuhan, bisa menyebabkan mudah tersinggung, gugup, dapat menyebabkan kejang, tetanus, gangguan sistem saraf pusat, seseorang dapat berhalusinasi, bisa mengakibatkan koma, dan lebih parah lagi dapat mengakibatkan gagal jantung. Kekurangan magnesium ini juga sangat berbahaya, sehingga kita harus lebih mengetahui, lebih memahami makanan-makanan yang mengandung magnesium. Kita harus mengetahui agar kita tidak berlebihan untuk mengkonsumsi kadar magnesium. Selanjutnya kita membahas tentang terapi magnesium pada penyakit. Bagaimana sih cara magnesium ini terapi yang dapat dilakukan? Terapi magnesium ini dilakukan pada penyakit, apakah bisa dilakukan? Mari kita bahas tentang penyakit pada sistem reproduksi. Nah, di sini kita membahas tentang penyakit sistem reproduksi. Terapinya yaitu magnesium sulfat ini telah banyak digunakan dalam lingkungan obstetrik selama beberapa dekade, di mana terapi magnesium ini dapat menghambat pelepasan asetilkolin dari ujung saraf motorik dan memblokir konduksi saraf otot dan mengendurkan otot rangka. Selanjutnya, oleh karena itu, secara efektif dapat mengontrol dan mencegah persalinan prematur, hipertensi gestasional, preeklamsi, dan eklamsi dengan sedikit efek samping pada janin. Secara klinis,
Magnesium sulfat ini digunakan untuk perlindungan saraf janin pada kelahiran prematur. Perlindungan saraf janin ini dari magnesium ini termasuk tindakan antiinflamasi. Selanjutnya, terapi magnesium pada penyakit saraf dan mental. Terapinya yaitu dapat berupa suplementasi magnesium. Suplementasi magnesium ini disarankan sebagai pendekatan terapeutik pada semua penderita migran. Orang dengan migran ini dapat mengeluarkan kelebihan magnesium. Seseorang yang sering mengalami migran, dia akan mengeluarkan kelebihan magnesium. Seperti yang kita ketahui bahwa apabila seseorang kelebihan magnesium itu juga dapat berdampak beberapa akan menyebabkan terjadi beberapa masalah dalam tubuh manusia itu. Kelebihan orang yang migran ini apabila kelebihan magnesium karena stres ini dapat mengembangkan kekurangan magnesium yang menunjukkan bahwa migran ini dikaitkan dengan kadar magnesium yang rendah di otak. Selanjutnya yaitu penyakit sistem pencernaan. Bagaimana terapi magnesium pada sistem pencernaan? Secara klinis ini larutan magnesium oral ini sering digunakan untuk mengobati sembelit. Penelitian terbaru telah membuktikan lebih lanjut bahwa dengan penggunaan suplementasi magnesium oral dengan jumlah 800 mg magnesium oksidasi setiap hari ini dapat mencegah komplikasi pasca operasi bedah jantung, termasuk mual, muntah, dan konstipasi pada pasien sejak masuk hingga keluar dari rumah sakit. Adapun terapi magnesium pada penyakit sistem kardiovaskular, yaitu terapinya yaitu dengan suplementasi magnesium. Dengan menggunakan suplementasi magnesium ini dapat menurunkan tekanan darah, menghambat kontraksi otot polos, dan mencegah penyakit kardiovaskular. Terutama terapinya yaitu melalui mekanisme molekuler. Kerja utama magnesium pada otot polos vaskular adalah dengan menurunkan kalsium interseluler dengan menghambat masuknya kalsium, serta menghambat pelepasan kalsium dari retikulum sarkoplasma yang mengakibatkan inaktivasi aktivasi ranai ringan yang bergantung pada kalmoduliun dan pengurangan relaksasi arteri yang diinduksi kontraksi vaskuler sehingga dapat mengatasi gangguan pada sistem kardiovaskular. Selanjutnya yaitu penyakit cedera ginjal. Magnesium ini menunjukkan efek pencegahan pada cedera ginjal akut yang diinduksi dengan chip platin pada pasien. Bahwa dengan penggunaan suplemen magnesium sulfat ini sebagai obat pembantu selama periode operasi perut laparoskopi mayor dan mengurangi resiko cedera ginjal akut pada pasca operasi. Selanjutnya yaitu pada penyakit diabetes. Pada penyakit diabetes ini terapi magnesium itu dapat dilakukan dua macam, yaitu dengan suplementasi magnesium oral dan dengan infus magnesium sulfat. Yang pertama yaitu suplementasi magnesium oral ini dapat menggunakan tablet Jamieson magnesium yang mengandung 250 mg unsur magnesium, dapat dikonsumsi setiap hari selama 3 bulan, yang dapat mengurangi resistensi insulin dan meningkatkan indikator kontrol glikemik di antara pasien diabetes, khususnya tipe 2. Adapun terapi magnesium yang menggunakan infus magnesium sulfat itu dapat dilakukan secara terus-menerus pada 15 mg per kilogram per jam
yang dapat menghasilkan efek yang lebih terkontrol pada kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus, utamanya yang menjalani operasi jantung. Selanjutnya yaitu pada penyakit kanker. Pada penyakit kanker ini, terapi magnesium itu menurut studi terbaru menunjukkan bahwa peningkatan asupan makanan yang mengandung magnesium ini dapat membantu mengurangi kejadian dan kematian kanker hati primer. Jadi kita harus mengkonsumsi makanan, memperhatikan makanan-makanan yang kita konsumsi untuk menghindari berbagai macam penyakit. Seperti penyakit kanker ini, terapi magnesiumnya itu dapat terapi magnesiumnya itu dengan cara peningkatan asupan makanan yang mengandung magnesium. Penelitian sebelumnya juga telah menunjukkan bahwa asupan magnesium makanan yang tinggi ini dapat mengurangi prevalensi neuropati perifer yang diinduksi kemoterapi dan tingkat keparahan pada pasien dengan kanker kolorektal. Terapi magnesium ini sangat bermanfaat pada berbagai penyakit seperti yang saya jelaskan tadi, tentang seperti pada penyakit sistem reproduksi, diabetes, kanker, kardiovaskular, pada cedera ginjal, sistem pencernaan. Kita juga dapat membahas tentang terapi magnesium pada sistem saraf. Setelah kita mengetahui hal ini semua, maka kita dapat mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium itu. Kita dapat mengatur jumlah kadar magnesium yang harus kita konsumsi. Kita harus mengetahui berapa jumlah kadar magnesium yang ada dalam makanan yang kita makan, sehingga kita tidak mengalami kelebihan magnesium, tidak mengalami kekurangan magnesium, karena apabila kita kekurangan, kelebihan mengkonsumsi magnesium itu akan berdampak negatif pada tubuh kita sendiri. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Materi yang saya sampaikan tadi tentang magnesium, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.